complicated when it hurts. Oke, halo semua, akhirnya sampailah kita di penghujung atau di season terakhir untuk karir MotoGP 20. Hari ini kita gabung sama Aprilia Grace ini bersama Riz Rio. Jadi kenapa nggak sama Asep? Karena kalian di komentar tadi di tab komunitas banyak banget yang keren untuk kita gabung lagi bersama Riz Rio. Jadi si Asep bakal kita simpen terlebih dahulu supaya nanti kita gunakan lagi kalau udah ada saatnya si Asep comeback di ranah per MotoGP-an. Untuk hasil votingnya sendiri untuk pilihan helm dari AGV, Shark, dan Zoe, ternyata AGV menang telak dengan total itu persenan banyak banget di atas 60-an. Makanya udah fix kita bakal pakai AGV dan bakal kita pakai selama semusim penuh di season terakhir kita untuk MotoGP 20 karir. Nah, untuk nomor pastinya kita bakal balik lagi untuk menggunakan nomor 56 seperti biasanya semula. Tentunya untuk perbedaan dari pembalap yang ada di Gorioris itu ada dua orang, yaitu pertama si Riz Rio sendiri, kemudian sama si Asep, di mana si Asep sendiri menggunakan nomor 02 dan itu jelas berbeda sama si Riz Rio, jadi nggak bisa disamain. Cuman kemungkinan kalau masalah skill sih kayaknya sama aja karena player yang main juga sama aja, itu kita sendiri cuy. Jadi kenapa kok kita pakai Sweet Dennis atau Wirepack Dennis? Karena emang kita pakai LMGV yang harusnya itu selaras lah ya. Jadi kita pakai produk Italian, apalagi motornya Italia, makanya kita lebih mengitaliakan diri untuk season terakhir kali ini. Jadi semoga nanti di seri terakhir ini, season terakhir kita semoga aja bisa mengembangkan Aprilia untuk bisa menjadi juara dunia, meskipun mustahil karena susah banget pakai Aprilia cuy. Nggak kebayang gimana kita nanti balapan di race pertama di GP Qatar. Nah, saat ini kita menggunakan sponsor baru atau suplemen energi atau minuman energi, yaitu Rockstar Energy Drink. Jadi kita nggak pakai lagi Monster, Red Bull, kita bakal pakai yang beda. Dan ini adalah sponsor yang pernah dipakai ketika Lorenzo balapan dengan Yamaha di tahun 2012. Luar biasa, akhirnya Riz Rio bergabung kembali, comeback lagi untuk menutup season terakhir untuk MotoGP 20 karir. Akhirnya ya, kita udah lama nggak ngeliat lagi Riz Rio yang ada di tampilan menu, dan akhirnya dia udah comeback lagi untuk penutup kali ini cuy. Jadi semoga nanti di season 8 meskipun kita ngembang Aprilia notabene motornya rendah banget dan gak kuat banget dan sering banget gak dapetin poin yang banyak ketika di MotoGP 20 karir, tapi semoga nanti di season 8 kali ini kita bisa membantu Aprilia untuk ngembangin dan bisa menjadi minimal kita harus menang lah ya, sekali atau dua kali. Kita usaha aja yang pasti. Suasana baru, tim baru, dan juga beberapa kru yang kayaknya masih sama aja karena kayaknya kru kita yang di tim juga kemarin kebanyakan ikut ke sini, termasuk mekanik kita, kemudian chief engineer, kepala mekanik, kemudian juga sama data analis kita. Jadi kayak nggak terlalu jauh beda, cuma bedanya sih yang paling ketara cuma di bagian seragam doang sama warna dari pit boxnya. Tapi nggak masalah, yang penting kita semua udah kompak, udah solid, udah bisa ngembangin Aprilia dapat menjadi juara dunia di musim kali ini meskipun kesusahan. Semoga aja bisa. Dan kita langsung aja masuk ke sesi kualifikasi kedua. Kita bakal langsung flying lap dan kita bakal menggeber Aprilia RSGP. Oke, here we go. Jadi sejauh ini kayaknya Aprilia RSGP motor yang cukup nyaman, hanya saja kalau udah di top speed kayaknya kita harus ngalah nih. Kita harus sungkeman sama Ducati dan juga sama tim lainnya. Ini serius. Apalagi di sini kita pakai Aprilia yang kali ini itu nggak pernah wheelie, atau mungkin karena emang akselerasinya kurang kuat, makanya kita nggak pernah wheelie, dan itu menjadi suatu hal yang cukup menarik. Cuman masa iya sih segitunya Aprilia itu nerf banget di game MotoGP 20. Jadi kalau gue hitung ini ya dari 10 kali ternyata cuma hanya 1 kali doang itu kemungkinan kita bisa wheelie, dan itu benar-benar sangat-sangat mustahil terjadi kalau kita lagi awal-awal debut sama tim baru, apalagi sama pabrikan baru. Tapi kali ini Oliveira menjadi pole, apalagi sekarang ini kayaknya kita masih berusaha banget meskipun waktu udah mulai habis. Jadi kita semoga aja nanti di kualifikasi kedua kali ini bisa menghasilkan waktu yang baik, meskipun Oliveira nampaknya masih bertengger di posisi paling depan. Oke, final corner Qatar Grand Prix, Doha Grand Prix, dimana kita bakal berusaha untuk mengejar di top speed mampu ke Aprilia RSGP meraih pole, dan ternyata ini dia, dan kita malah
Wah, bener kan? Sesuai dugaan ternyata Aprilia hanya bisa untuk masuk ke posisi 12 aja atau posisi paling terakhir di sesi kualifikasi kedua. Sementara yang mengisi roda depan ada Oliveira, Rins, dan juga si Marquez pastinya. Nah, hari ini gue sebenarnya ada file mode yang bisa kita gunain untuk lebih apa ya, kayak seakan-akan tuh bukan cuma Oliveira aja menang, tapi ada lagi pembalap lainnya termasuk Bagnaia, kemudian orang Morbidelli dan juga Maverick Vinales. Ntar di sesi kedua kita coba apakah itu bakal terjadi, apakah berguna banget atau enggak. Kita coba nanti. Soalnya kalau kita terus-terusan ngelihat Oliveira yang menang itu kayaknya bosen banget. Jujur gue agak bosen kalau ngelihat Oliveira yang ada di mana terus, semuanya kan ada kayak si Bagnaia, Johan Zarco, apalagi Jack Miller yang kemarin di Qatar Grand Prix di seri pertama itu tampil kuat banget cuy. Jadi besok kita bakal coba untuk menggunakan mode itu, apakah bakal terjadi sesuatu yang baru atau malah justru sama aja. Tapi yang pasti kita fokus aja untuk seri pertama kali ini. Semoga aja kita bisa masuk dengan sangat cepat ke posisi 5 besar di lap pertama agar nantinya kita bisa bersaing demi podium di Qatar Grand Prix kali ini. Dan race Rio saatnya bertarung di race pertama seri pembuka di season ke-8 bersama Aprilia Gresini. Ini bakal menjadi perjuangan banget bagi Rio untuk berlabuh dan race bersama Aprilia. Soft medium menjadi opsi dari sini karena tracknya nggak panas-panas banget, tapi yang pasti karena di sini tracknya berubah, kita hati-hati. Apalagi spinning bakal sering terjadi kalau kita masih dengan menggunakan motor baru yang belum ada pengembangan. Paling ya kita masih tahap jadi kita masih mengembangkan di bagian engine sama di frame. Kalau anti wheelie sama aerodinamik kayaknya nanti aja kalau udah poinnya terkumpul banyak cuy. Oke, semangat. Oke semua, ini dia sesi race kelas MotoGP untuk Qatar Grand Prix, Doha Grand Prix, and on the way. Ini dia Aprilia Gresini masih mengejar Pramac Racing ke posisi ke-11. Dan kali ini Jack Miller merangsak Danilo Petrucci Racing ke overtaking Valentino Rossi dan duo Yamaha. Nampaknya Franco Morbidelli serta Maverick Vinales ada di posisi depan. Kali ini Rossi mengejar, kita overtaking lagi dari sekali kedua. Dan Taka serta Pol Espargaro kembali berjuang. KTM Factory merangsak posisi ke-10 Brad Binder kemudian mengejar di high speed counter track lurus. Kita overtaking Valentino Rossi dan Takaki Nakagami masih berusaha mendefense laju dari Aprilia Gresini. Q fokus Q fighting lap pertama sektor kedua 0,3 gear Taka, sementara Pol Espargaro bakal kita dekati dan akhirnya kita overtaking Franco Morbidelli. 3 rider kita overtaking dan menyisakan Maverick Vinales agar kita tembus ke posisi kelima. Kita overtaking lagi dan akhirnya bagus sekali, luar biasa. Debut pertama Aprilia Gresini di lap pertama ternyata dengan kompon soft medium berhasil membuahkan hasil overtaking Joan Mir. Akhirnya Aprilia tembus ke posisi keempat, luar biasa. Marc Marquez kita overtaking dan akhirnya di high speed corner tikungan ke-11. Tak disangka ternyata RSGB berhasil mengakuisisi itu tembus ke posisi 3 sekarang, meskipun kayaknya kita sengaja nih dikasih celah sama rival atau sama AI, karena biasanya AI itu di Qatar mereka sengaja ngalah di lap pertama dan kemudian di lap kedua 3 mereka ngebaca gerakan kita, dan di lap keempat 5 dan terakhir mereka bakal berusaha untuk mengalahkan kita dengan mencari kelemahan kita di setiap tikungan di sini. Itu makanya kenapa di GP20 agak suka rese banget AI-nya cuy. Oke, final corner tikungan terakhir menuju lap kedua. Bisakah RSGP20 mengejar mengimbang laju dari Suzuki, yaitu Alex Rins untuk posisi kedua, sementara Oliveira dan KTM Factory masih menjadi lead the way first corner. Dan tadi kayaknya kita ngelihat satu insiden tapi nggak tahu siapa korbannya. Maksudnya ada satu korban Petrucci tapi nggak tahu apakah ada korban lagi atau enggak. Tapi yang pasti KTM Factory udah kehilangan ridernya dan nggak bisa kembali untuk lanjut balapan di MotoGP Doha kali ini. Apalagi sekarang ini kita masih berjuang banget. Kita meskipun hari ini udah di posisi ketiga tapi kita nggak boleh berpuas diri karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Apakah ada AI yang berusaha brutal atau malah justru sebaliknya. Yang penting kita berusaha aja untuk ngimbangin terus. Kita harus nge-push terus meskipun pakai komponen soft medium itu agak susah ya kalau udah terakhir, tapi kita bakal fokus aja, bakal berusaha aja. Meskipun kemungkinannya agak mustahil buat kita menang di sini untuk pertama kalinya bersama Aprilia. Oke,
high speed corner tikungan ke-7. Nampaknya Joan Mir, Alex Rins maksudnya, sudah berhasil kita dekati lagi. Mungkinkah Aprilia dan Rins Rio bisa mendekati race untuk posisi kedua di sini? Dan sejauh yang gue alamin, yang gue rasain dari tadi ya, dari kemarin di winter test hingga sekarang, meskipun udah gue setting ya gear rasionya, ternyata untuk gear 2 Aprilia, gue tahu kenapa kok motornya nggak bisa Willy. Karena biasanya kalau motor awal itu yang baru kita pakai atau kita masih debut pertama itu biasa tuh sering banget beli. Nggak Ducati, Honda, ya masukin semuanya sama aja. Tapi sama Aprilia kali ini kemungkinan kenapa Willy-nya nggak terjadi karena gear rasionya atau akselerasinya untuk Aprilia ini kurang nendang. Makanya Aprilia di season-season kemarin nggak pernah mendapatkan poin yang banyak. Paling mentok mereka itu selalu berada di posisi paling akhir. Itu benar-benar sangat kasihan banget. Makanya hari ini gue sendiri berinisiatif untuk bisa ngembangin kira-kira apakah kita bisa nih menang dengan Aprilia. Karena kita lihat sendiri bahwa sebenarnya Aprilia kurang banget untuk menang. Karena kemarin si Alex Espargaro bisa meraih posisi 7 di GP Qatar, tepatnya di musim 2021. Tapi kayaknya dengan di game ini dapatnya perbedaan cukup jelas ya. Oke, lap ketiga, Rins Oliveira serta Rins Rio masih menjadi 3 besar untuk GP Qatar kali ini. Untuk GP Doha seri kedua, seri pertama sama aja karena ini sama-sama di Qatar. Dan sebenarnya nanti gue harapannya di race GP Doha nanti harapannya Ducati bisa menang cuy. Gak tau kenapa bawaannya itu kayak satisfying aja kalau nggak Ducati yang tiba-tiba nongol dari belakang untuk mengovertaking rivalnya seperti Honda, Suzuki, Yamaha. Ketika udah di track lurus tuh bener-bener keren banget, satisfying banget cuy. Wah, pokoknya nanti wajib dah Ducati menang di GP Qatar, tepatnya di Doha Grand Prix, tepatnya di sirkuit Qatar nanti di seri kedua. Sejauh ini sih yang bakal gue prediksi nanti untuk menang di GP Doha kayaknya kalau nggak Johan Zarco, ya si Maverick Vinales lagi, karena mereka keduanya itu memiliki kemungkinan besar untuk menjadi juara nanti di GP Doha. Sama-sama kuat, apalagi si Marquez belum ada, dan itu menjadi suatu hal yang menarik bagi mereka semuanya karena pasti bakal ada lagi pemenang baru dan ada lagi pemenang baru. Jadi enggak si Marquez aja, meskipun gue harapannya si Marquez kembali masuk supaya si Marquez juga ngerasain persaingan terbaru di musim 2021 di mana kali ini Ducati itu udah tampil luar biasa banget dan siap untuk ngegeber semua pabrikan. Yang penting nggak di sirkuit yang banyak belokannya, karena kalau banyak belokannya biasa Ducati itu agak suka kewalahan cuy. Oke, final sektor di tikungan terakhir dan nampaknya duo Honda berada di belakang kita. Mungkinkah nantinya Marc Marquez dan juga Pol Espargaro mengovertaking Aprilia Gracie dengan sangat cepat? Oke, tadi pengen terus laju dari Honda, dan di first corner Oliveira menjadi fast lap lagi. Jadi sembari kita mendefense nih serangan dari dua Honda, kita bakal bahas soal mod yang khusus pakai nanti. Jadi modnya ini gue nemuin tadi di forum grup atau di forum racedepartment.com, dimana itu modnya isinya bukan Oliveira atau si Marquez yang bakal ada di depan, tapi justru yang lainnya seperti Pecco Bagnaia, kemudian Joan Mir, kemudian juga si Franco Morbidelli, Maverick Vinales. Dan itu menarik banget kita cobain karena kita harus ganti nih. Masa iya si Oliveira terus yang menang di sini atau di beberapa musim terakhir? Semoga nanti untuk mod itu bisa membuatkan kita seorang pesaing baru dan gak hanya Oliveira aja, tapi dengan Ducati dan juga tim lainnya. Oke, Marquez, Pol Espargaro di lap keempat, sektor kedua menjelang sektor ketiga. Nampaknya Aprilia RSGP mulai melambat dengan kondisi ban kanannya yang udah mulai habis. Apakah RSGP dengan Rins Rio bakal bertahan atau malah justru kita di overtaking, diambil alih kembali posisi ketiga kita dari Honda Repsol. Di belakang nampaknya si Marquez dan Pol Espargaro masih mengejar di high speed corner sektor ketiga, tikungan ke-12. Hati-hati jangan sampai crash, karena ini merupakan pertama kita dengan Aprilia. Kita harus bisa untuk membuktikan bahwa kita bisa bersaing meskipun kita gabung sama tim yang lemah. Oke, final sektor. Nampaknya ban kanan kita sebelah kanan yang paling belakang itu habis banget, dan Marquez, Pol Espargaro mengejar. Hati-hati, final corner. Bisakah Rins Rio selamat dari kejaran duo Honda
di long strike atau main strike GP Qatar. Hati-hati, Marquez mengejar kita langsung dari Marquez tepatnya untuk posisi ketiga. Dan kali ini Pol Espargaro Marquez mengovertaking. Kita lampaui kembali Pol Espargaro di first corner lap kelima. Kita overtaking Pol Espargaro, akhirnya bagus sekali. Nampaknya motor kita cukup memiliki kontak tadi dengan Pol Espargaro. Oke, tikungan kedua kembali mengejar dari belakang, dan nampaknya Maverick Vinales juga ikut campur dengan perebutan posisi 3 di sini. Oke, trek lurus menuju ke keempat. Maverick Vinales di belakang, hati-hati. Oke, Maverick Vinales berjuang mengejar Aprilia, dan lagi-lagi tampaknya si Aprilia di overtaking, di kontak langsung oleh Maverick Vinales. Dihajar langsung kita di sini kan, sayang sekali. Oke, tikungan ke 6, kita lampaui kembali Maverick Vinales, dan akhirnya kita berhasil mengamankan posisi ketiga dari Maverick serta duo Honda di belakang. Dan di tikungan ke-7 awal mula menjelang sektor ketiga di high speed corner, mampukah Aprilia bertahan dari kejaran Yamaha YZR M1 serta Honda RC213V, yang mana kalau udah di tikungan ke-11 itu di akselerasi kita nggak bisa melesat ke Ducati. Jadi kita waspada banget, kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin. Kita harus semaksimal mungkin untuk bisa ninggalin rival meskipun kemungkinannya sangat-sangat nihil cuy. Oke, tikungan ke-12 perlahan masuk, dari belakang nampaknya sudah ada gerombolan pembalap yang bersiap menerkam race Rio di sini. Oke, final sektor Pol Espargaro di posisi keberanian jarak 1. Bisakah Aprilia RGB dengan race Rio selamat dari kejaran monster yang ada di belakang? Awal mula Aprilia akan menjadi pemenang di sini, dan Maverick Vinales di final corner di belakang kita menuju lap ke-6, last lap MotoGP Doha. Saatnya kita bertarung demi lap terakhir, dan Oliveira menjadi first lap. Kita langsung Pol Espargaro dan Maverick Vinales mengejar kiri. Hati-hati, dari langsung di first corner kita fight back kembali Maverick Vinales dengan late braking, dan akhirnya Aprilia berhasil melampaui. Dan Maverick Vinales mengkontak tadi race Rio untuk posisi ketiga. Lagi-lagi Maverick Vinales berusaha mengejar. Tenang aja, oke kalem. Masih ada tikungan keempat di high speed corner, kita overtaking Maverick Vinales di sini. Dan menuju tikungan keempat, kita overtaking Maverick Vinales dari sisi kanan mengejar, dan kita lampau, kita overtaking Yamaha. Dan akhirnya luar biasa, cukup melebar, dan Pol Espargaro menghantam kita dari sisi kanan. Perjuangan Aprilia lebih posisi ketiga dari Pol Espargaro, masih mengejar, kita overtaking Pol Espargaro di tikungan ke-6, dan akhirnya kita berhasil kembali mendapatkan posisi ketiga, meskipun kita harus bertarung habis-habisan hingga sampai motor kita sangat-sangat memiliki damage yang cukup banyak di sisa balapan kali ini. Oke, sektor ketiga, sedikit lagi kita bakal bisa menjadi pengisi podium ketiga bersama Oliveira dan juga Alex Rins. High speed corner, Kickbox fighting, kita masih berdefense dari terdalam supaya nggak ada rival yang masuk dengan sangat-sangat mengagetkan. Dan di tikungan ke-12 high speed corner menuju final sektor, sedikit lagi tinggal 1, 2, 3, 4, 5 tikungan lagi yang bakal kita lewati agar menuju garis finish kita nggak sampai di overtaking. Dan di final sektor Pol Espargaro di belakang, hati-hati menuju tikungan terakhir, semakin rabat Pol Espargaro di belakang. Honda Repsol kembali mengejar, dan di final corner kita langsung aja mendefense untuk posisi ketiga, dan semoga saja kita nggak sampai di overtake. Akhirnya Pol melebar, Espargaro melebar, dan menuju garis finish Oliveira menang. Alex di posisi kedua, dan akhirnya dengan Aprilia RSGB berhasil mengisi posisi ketiga untuk GP Doha atau Qatar Grand Prix. Kali ini luar biasa, akhirnya pembuktian seorang pembalap dari Indonesia untuk mengembangkan Aprilia RSGB untuk musim 2021. Nah, hari ini tentunya yang menang adalah Oliveira, kemudian di podium ada Rins serta Rio, dan juga Pol Espargaro di posisi keempat di luar tiga besar. Juga Joan Mir, Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Rossi serta Alex Marquez di posisi ke-9. Sementara Marc Marquez gak bisa untuk mendekati Pol tadi, dan dia hanya bisa ngelebar, dan akhirnya si Marquez harus puas finish di urutan ke-10. Jadi semoga di next round kita udah bisa gunain mod tadi atau mod perubahan skill
AI agar pembalapnya nggak cuma itu saja yang ada di baris depan. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini, dan kita bakal langsung aja untuk pamitan dan ketemu lagi di next video. Oke, kalau gitu thank you nonton dan bye. Oke, ciao. He was hoping for a win today. Third place is still a good result when you're up against riders of this caliber. These days, the podium is extremely valuable. MotoGP has never had so many competitive riders at the same time. Today, they were at their best, and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better. Consistent results seem to be the secret to a good season.